ini dia akan menerapkan suatu sistematis, suatu kebijakan manajemen, ya, prosedur dan aktivitas dalam kegiatan identifikasi, analisis, apa namanya, penilaian, pengendalian bahaya yang potensial, pemantauan serta review resiko, atau yang kita kenal dengan nama bagaimana kita melakukan proses atau perencanaan untuk menghindarkan terjadinya kerugian atau gangguan terhadap bisnis perusahaan. Nah, ini yang harus dikelola. Tadi kalau Winda mungkin bilang, ya udah Bu, kita buat manajemen atau prosedurnya bagaimana pasien safety itu, ya kan? Kan tujuannya ke arah pasien safety. Nah, supaya supaya Winda tahu ada pasien safety gitu. Nah, bagaimana supaya eh, resiko-resiko yang ada itu tidak terlalu eh, merugikan bagi pasien. Nah, ini adalah tahapannya. Tahapan identifikasi resiko, ya. Tahapan manajemen resiko. Yang pertama kita harus melakukan persiapan. Kemudian atau apa-apa saja yang akan kita monitor resikonya. Kemudian kita mengidentifikasi bahaya. Nanti setelah itu ada analisa risiko. Ini akan menimbulkan dua dampak, yaitu akan kita cari akibatnya dan akan kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lalu kita evaluasi resikonya dan kemudian kita kendalikan sehingga akan terjadi seminimal mungkin risiko yang akan kita terima nantinya. Gitu ya. Nah, ini eh, ada itu di dalam semua sistem atau kebijakan yang ada di satu instansi. Tujuannya apa? Manajemen risiko ini adalah dia meminimalkan kerugian dan meningkatkan produktivitas institusi atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah dia bisa memotong mata rantai kejadian kerugian sehingga efeknya tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen risiko adalah mencegah terjadinya kerugian berupa cedera dan penyakit akibat hubungan kerja, ya. Jadi intinya kenapa ada manajemen risiko di dalam kuliah kita farmakoepidemiologi, kan karena epidemiologi kemarin itu kita membahas adanya efek samping obat, ya kan? Nah, intinya berarti kalau obat itu dibuat, kemudian obat itu diedarkan, berarti kan tidak selalu akan ada manfaat yang diterima oleh masyarakat terkait dengan kemarin kita belajar uji praklinis dan uji klinis, ya kan? Karena adanya apa namanya, kalau uji-uji klinis semua semua keadaan lingkungan itu sudah diisolasi. Ternyata ketika obat disebarkan di masyarakat luas, ya, dengan mungkin lingkungan yang berbeda atau ras yang berbeda atau orang-orangnya yang berbeda secara genetik, maka pasti akan menimbulkan efek samping. Nah, efek samping inilah yang kita namakan resiko. Nah, bagaimana caranya supaya efek samping ini minimal, ya, tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Nah, ini yang harus dipelajari di dalam manajemen resiko, ya. Nah, yang pertama adalah identifikasi bahaya yang potensial. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi bahaya yang potensial? Kita harus mengidentifikasi semua sumber bahaya yang ada di tempat kerja kita. Jadi, contoh, eh, di lingkungan kita ternyata apa namanya, lantainya sudah mulai retak-retak, ya kan? Nah, ada kemungkinan resiko bahwa dari rantai yang retak itu ketika kita tidak memakai alas alas sepatu atau sendal, eh, kakinya terkena pecahan dari eh, apa namanya, lantai atau pecahan dari keramik karena keramiknya udah pecah-pecah. Nah, ini kan kita mengidentifikasi, ya kan? Nah, kemudian kita menilai risiko. Oh, ternyata tingkat risiko yang timbul itu karena lantainya pecah-pecah, banyak yang tersandung, banyak yang luka. Nah, berarti tingkat risiko yang timbul nilainya itu besar.
Ya, kalau kita hitung 1 sampai 5 berarti tingkat risikonya bisa 4 atau bisa 5. Bagi orang yang tidak tahu, karena lantainya pecah bisa menimbulkan terjadinya luka. Ya, nah setelah itu karena kita sudah tahu bahwa maka kita harus mengontrol resiko tersebut atau pengendalian resiko. Berarti kita harus bilang nih, untuk sementara lantai tidak bisa diganti karena mungkin dananya belum ada, maka orang-orang yang bekerja di sekitar area situ wajib mengenakan eh, alas sepatu atau sendal. Nah, ini maka kita namakan pengendalian resiko. Ya, ini adalah jenis-jenis resiko yang ada. Ada risiko fasilitas, ada risiko operasional, ada risiko kesehatan dan keselamatan kerja, risiko keuangan, risiko komunikasi, dan risiko keamanan. Nah, yang kita jadi risiko itu ada di semua bidang ya. Nah, kalau kalian bersekolah juga pasti ada resikonya, ya kan? Misal, kalian sekolah kemudian menggunakan kendaraan motor, berarti kan itu ada resiko terhadap keselamatan kalian. Nah, jadi yang kita bahas adalah sekarang risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum jelas? Atau kita lanjut dulu? Belum ada, Bu. Oke, Lanjut. sekarang identifikasi bahaya yang potensial ya. Artinya apa? Eh, kita akan mengidentifikasi, maka kita harus melihat sumber atau keadaan yang berpotensi menyebabkan kerugian dalam bentuk cedera, sakit, kerusakan ya pada harta, pada properti, kerusakan di lingkungan kerja atau kedua-duanya bisa menimbulkan sakit atau bisa menimbulkan kerusakan. Contohnya apa nih? Kayak gambar yang kedua misalnya, ya, yang ini. Nah, ini kan banyak sekali nih selang-selangnya. Jangan sampai ketika kita butuh selang oksigen, ternyata yang kita dapatkan adalah selang ventilator. Maka, nah, nah ini kan akan beresiko terhadap pasien gitu, pasien, sehingga pasien itu mendapat penanganan yang lebih lama karena selangnya harus di ini dulu ya, ditelusuri dulu selangnya. Yang kedua, yang pertama lagi ini. Nah, kenapa ini begini ya? Istilahnya bangkunya lebih pendek dibanding orangnya, sehingga dia bekerja sambil membungkuk. Ya kan? Kalau bekerja seperti ini kan berarti akan menimbulkan cedera bagi operator yang mengerlakukan. Kemudian ini di bagian arsip. Nah, arsip ini susah ya karena tidak ada identifikasi atau kategorisasi terhadap arsip atau penggolongan arsip atau penyusunan arsip, sehingga ketika kita ada orang yang membutuhkan arsip kita susah carinya. Nah, ini kan eh, resiko ya, jadi kita identifikasi resiko apa saja yang menyebabkan terjadinya cedera, terjadinya kerusakan, atau terjadinya sakit. Nah, tekniknya bagaimana kita mengidentifikasi? Lihat, pikirkan, dan kendalikan. Lihat, lihat daerah sekeliling kita. Bagaimana atau bagaimana bahaya yang ada di tempat kerja kita. Kemudian pikirkan, kita lakukan evaluasi terhadap potensi bahaya, apakah ditemukan atau bisa dikendalikan ya nantinya bahaya tersebut. Nah, ini tekniknya. Tekniknya kan bisa kalian pakai alat bantu, misalnya pakai kuesioner, pakai data statistik, bisa hanya dilihat saja, bisa karena di audit itu baru ketemu ya. Misalnya kalau di audit kelihatan oleh auditor ya kan, nah, baru baru teridentifikasi adanya bahaya. Nah, ini adalah bahaya potensial K3 yang ada di tempat kerja kita. Yang pertama, bahaya itu bisa dari semua bidang ya, bisa dari ergonomi, bisa biologi, fisik, listrik, mekanis, kimiawi, psikososial. Ini semua pasti ada di tempat kerja, baik itu di pabrik ataupun di rumah sakit ataupun di apotek.
Contohnya apa? Misalnya bahaya kimiawi. Nah, ketika ada debu, cairan, gas, atau embun, itu kan berbahaya ya. Debu bisa terhirup, nah bisa terhirup, bisa masuk paru-paru, akhirnya menjadi penyakit paru pada pegawainya. Kemudian bahaya yang ada misalnya psikososial atau stres. Nah, kalian bekerja di tempat yang memang membutuhkan tekanan yang tinggi ya, kerjanya harus cepat, kerjanya harus deadline. Itu terus. Nah, ini juga akan berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi diri kita sendiri karena itu mengakibatkan jadinya kesehatan mental kita yang tidak ya. Nah, berarti kan ada resiko bekerja di tempat yang eh, yang di bawah tekanan yang tinggi ya. Kemudian bahaya ergonomi, misalnya dokter-dokter gigi ya. Dokter gigi itu kan selalu apa namanya eh, duduk ya kan, bekerja dengan duduk. Nah, bisa jadi ada kesalahan postur atau kesalahan kursi yang tidak nyaman, dia akan menyebabkan beresiko tulangnya menjadi bengkok ya atau bungkuk badannya. Nah, kemudian secara biologi, misalnya ada flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Jadi nggak boleh ya di tempat kerja ada binatang, ya kan? Nah, itu beresiko. Atau ada makhluk-makhluk halus, contohnya apa namanya tikus ya, atau apa namanya binatang pengerat yang ada di sekitar kita. Nah, ini karena ada resiko seperti itu, maka kita buatlah mungkin lebih meminimalkan penggunaan kayu sehingga arsip-arsip kita lebih baik ya. Nah, kemudian dari bahaya fisik karena sering-seringnya di pabrik yang mengeluarkan suara yang bising misalnya. Nah, ternyata kita berisiko kerusakan pada bagian telinga ya. Lalu listrik. Nah, listrik juga berisiko tinggi, bisa terjadinya eh, korslet, bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, ya. Nah, ini tadi bahaya-bahaya yang potensial, baik secara kimia, fisika, biologi, kira seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya ya, beberapa. Misalnya, hmm, bahaya fisik di bising itu ada di laundry, dapur, ruang genset, atau IPAL. Jadi pekerja yang paling berisiko adalah tentu petugas yang bekerja di laundry, genset, dan IPAL ya. Kemudian debu. Debu itu biasanya ada di bagian perpustakaan atau tempat penyimpanan arsip atau di gudang. Nah, itu kan ada debu-debu. Yang berisiko siapa? Adalah petugas sanitasi, misalnya ya, petugas pemeliharaan sarana, petugas rekam medik ya. Kemudian karena ada bahaya listrik misalnya, area kerja yang menggunakan peralatan elektronik, maka harus dilihat lagi nih, ada bahaya fisik, jangan sampai terjadi korsleting. Ya, kalau misalnya ada apa namanya kabel-kabel yang terkelupas harus harus segera diatasi ya. Nah, ini berbahaya bagi staf yang ada di unit-unitnya. Nah, ini resiko secara kimia, misalnya karena adanya desinfektan, ada merkuri ya. Nah, kalau di rumah sakit sekarang kan udah tidak boleh memakai alat tensimeter yang ada merkurinya ya. Sekarang udah diganti digital. Kenapa begitu? Karena merkuri itu bisa toksik bagi saluran pernapasan kita ya. Nah, itu tercium menjadi toksik lama-kelamaan. Nah, ini makanya resiko itu sudah tidak ada lagi karena tidak boleh lagi menggunakan tensimeter berbahan merkuri di rumah sakit ya. Nggak tahu mungkin kalau di tempat lain. Nah, ini kemudian dari resiko ekonomi. Nah, posisi yang janggal, statis, gerak berulang, berdiri lama, atau handling manual nih seperti ini sangat berpengaruh terhadap keadaan tulang kita ya. Contohnya petugas, contohnya apa nih? Pekerjaan yang dilakukan secara manual, contohnya angkat-angkat barang, ya kan, ada di gudang. Nah, ini kan resiko sekali bagi petugas yang mengangkat-angkat barang, ya.
Kemudian postur yang salah dalam melakukan pekerjaan, sehingga posturnya itu nanti akan lama-kelamaan menjadi tidak baik lagi ya, tidak normal lagi, atau bisa terjadi bongkok atau eh, tulang tulangnya sakit gitu ya. Nah, ini bahaya psikososial, contohnya beban kerja, jam kerja yang panjang, kerja giliran, kondisi kritis, konflik, dan understaffing ya. Eh, karena apa namanya? Karena staff yang ada sedikit, sehingga beban kerjanya berat ya, dari pagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Besok bekerja lagi seperti itu kan berarti berat. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan mental. Kemudian ada bahaya biologi, bisa dari flora dan fauna. Contoh nih, virus COVID yang kemarin itu ya, itu kan beresiko sekali bahwa kita tidak masuk, sehingga tidak masuk bekerja, sehingga juga beresiko nantinya terhadap keuangan kita misalnya. Nah, maka hati-hati ya, bagi perawat atau petugas yang bekerja di IGD, kamar operasi, laboratorium, laundry, karena bisa terdampak dari resiko ini ya, bahan-bahan biologi ini. Nah, ini potensi keadaan darurat. Nah, ini yang harus kita lihat, ada kebakaran, banjir, gempa, ancaman bom dan huru-hara ya. Nah, ini bahaya atau matriks yang harus kita lakukan. Tadi kan kita harus mengidentifikasi ya. Jadi nanti di sini kan tulis ya proses area, kemudian areanya misalnya pada penerimaan resep, kemudian ada bahaya nggak dari sisi fisik, dari biologi, kimia, ekonomi, dan psikologi, itu tulis bahayanya. Lalu gangguan kesehatannya apa, kemudian hal yang sudah dilakukan itu apa ya, dari bahaya yang potensial, kemudian kecelakaan yang mungkin terjadi, serta jumlah pekerja. Nah, ini kita catat ya untuk mengidentifikasinya. Nah, contohnya tunggu pendaftaran. Bahaya fisik itu pencahayaan kurang, suhunya lembab ya. Ada monitor tapi monitornya tidak ada anti radiasinya. Nah, ya. Kemudian dari bahan kimia ada debu, dari bahan biologi ada virus. Nah, ini kan identifikasi resiko yang ada ya. Nah, kemudian eh, sehingga apa nih nantinya? Setelah dicatat bentuk-bentuk resikonya, identifikasi resiko, maka kita nilai resiko tersebut. Nilai resiko yaitu seberapa besar risiko yang mungkin terjadi, tindakan penanganannya, serta skala prioritas penanganan yang harus dilakukan. Maka kita melakukan analisis resiko, ya. Nah, tidak ada kegiatan tanpa resiko, ya. Oke, bentar ya. Ini balik lagi. Nah, ini penilaian resiko. Nah, kita menilai probabilitas, yaitu kemungkinan yang terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, serta ada konsekuensinya atau efek. Efek atau konsekuensi yaitu dampak atau tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi akibat pajanan bahaya potensial atau kecelakaan yang ada. Ya. Nah, kemudian penilaian resiko ini untuk mengetahui mana aktivitas atau tindakan atau situasi yang berisiko tinggi, berisiko rendah, atau berisiko sedang, ya. Nah, ini penilaian resiko diperlukan untuk mengetahui risiko mana yang perlunya intervensi atau pengendalian terlebih dahulu, ya. Jadi kalau yang perlu pengendalian terlebih dahulu atau intervensinya situ, maka di, itu memiliki kategori resiko yang tinggi sehingga diprioritaskan untuk diselesaikan lebih awal. Nah, langkah-langkah penilaian resiko, tentukan jenis pekerjaannya, lalu buat potensi bahaya. Misal, potensi bahaya tindakan bedah mirror ya dapat menyebabkan luka sayat eh, akibat pisau bedah. Nah, sehingga berikan nilai untuk kemungkinan terjadi dan tingkat keparahannya, lalu buat pemetaan resiko berdasarkan tingkat keparahannya.
ya. Nah, ada tiga cara di dalam penilaian resiko. Ada kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Nanti ini dihitung ya. Resiko itu adalah efek dikali probabilitas. Nah, ini berdasarkan angka. Kita lihat efeknya hitungannya dari angka 1 sampai 5 misalnya. Probabilitas juga dari 1 sampai 5. Nanti kita lihat, nah baru kita analisa secara kualitatif bagaimana apa namanya metode atau matriksnya ya. Nah, ini di sini ada resiko yang berat ya atau yang sering terjadi. Nah, ini ada very unlikely, unlikely, possible, atau probable. Jadi, ini sering terjadi, sangat sering, atau kemungkinan terjadi, atau sangat jarang terjadi. Ya, kemudian tingkat keparahannya, apakah minor, apakah moderate, atau serius, atau mayor. Ya, nah, nanti ini dilihat tingkatannya. Kalau kriterianya efek atau hazardnya ya, hazard severity atau dampak kesehatannya, kalau ringan itu misalnya dia sakit tidak hanya membutuhkan P3K saja, tapi kalau kriterianya sedang ternyata dia membutuhkan penanganan medis yang lebih serius ya. Karena kan ada ada kerugian ya, dia tidak masuk bekerja. Kalau dia berat, maka gangguan itu eh, kategorinya gangguan yang berat atau bisa terjadinya cacat atau kematian. Ya. Nah, ini juga tingkatan efek ya. Kita bisa menilai 1 sampai 5 selain tadi ya. Ada insignifikan, signifikan, minor atau moderat atau mayor atau katastrofik. Nah, jadi efeknya kalau 1 kita kasih tingkatannya 1 berarti tidak ada cedera atau kerugian materi sangat kecil. Kalau tingkatannya 2 memerlukan perawatan P3K ya. Nah, sampai tingkatan 5 ternyata menyebabkan kematian atau kerugian materi yang sangat besar. Nah, kemudian tingkat probabilitas. Ada yang tingkatan A, B, C. Kalau yang A itu tidak mungkin. Artinya apa? Tidak terjadi dampak buruk terhadap kesehatan. Kemudian kriteria yang mungkin ada kemungkinan dampak terhadap kesehatan dan sangat mungkin. Sangat besar kemungkinan bahwa dampak buruk terhadap kesehatan itu terjadi. Ya, atau ada lagi tingkatannya adalah A, B, C, D, dan E ya. Almost certain atau hampir pasti. Nah, ini penjelasannya ya. Bagaimana kita bisa memberikan tingkatan A apabila suatu kejadian terjadi pasti akan terjadi pada semua kondisi atau setiap kegiatan yang dilakukan. Jadi tadi kata kalau lantainya ternyata retak, nah apakah sering terjadi ya atau kemungkinan kecil terjadinya di sini. Adanya kejadian yang mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun kecil kemungkinan terjadinya. Ya. Nah, nanti kita lihat nih, kita beri matriksnya dampak dengan kemungkinannya ya. Tidak mungkin, mungkin atau sangat mungkin dampaknya ada ringan, sedang, berat. Nah, nanti kita lihat di yang mana kotak-kotaknya karena kita hitung ya. Ini kita kasih nih angkanya kategori dampak misalnya. Kalau kategorinya tidak ada dampak berarti kita kasih nilai 1 ya. Kalau membutuhkan P3K itu 2. Membutuhkan perawat medis kita kasih 3. Menyebabkan cacat 4. Menyebabkan kematian 5 ya. Nah, nanti kita hitung angkanya. Nah, seperti ini ya. Eh, Kemungkinan ada 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan dampak ya. Dampaknya ini, dampak atau probabilitas sangat jarang, jarang. Kalau 3 mungkin, nomor 4 sering, nomor 5 sering sekali.
Nah, ini kita taruh nih, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia grafiknya menunjukkan hijau, berarti eh, resikonya itu adalah kecil. Tapi kalau dia sudah merah, berarti dia berisiko yang besar, sehingga dia butuh prioritas yang harus dilakukan dahulu. Nah, ini tingkat resiko ya. Kalau 1 sampai 3 rendah, hijau warnanya sedang, bermakna dan tinggi. Makin merah, makin dia berbahaya, gitu ya. Nah, ini nanti ada warna-warnanya, penilaian risiko terhadap pekerjaan ya. Jadi kita lihat misalnya uraiannya menyuntik pasien, identifikasi bahayanya tertusuk jarum. Nah, nanti ini penilaian resikonya ya. Nah, baru nanti kita buat grafiknya contohnya. Oke. Nah, sampai di sini. Jadi setelah kita tahu tadi kita nilai, maka kita harus kendalikan ya. Kendalikan tentunya kita lihat nih kalau misalnya makin berat tingkat resikonya, maka kita harus mengendalikannya dengan yang paling efektif adalah eliminasi atau substitusi. Artinya apa? Kalau resikonya berat, berarti kita hilangkan itu semua yang mengakibatkan resiko. Tapi kalau misalnya resikonya rendah, ya udah kita hanya pantau, ya kan? Kita hanya monitor sekali-sekali gitu. Atau kita menggunakan APD, ya. Nah, ini metode pengendalian bahaya berdasarkan lokasi. Ada sumber, ada medianya, dan ada pekerjanya. Jadi, kalau misalnya sumbernya, kita melihat bahwa penilaian risiko itu berdasarkan dari sumbernya. Berarti kita bisa eliminasi atau hilangkanlah sumbernya. Atau yang menyebabkan terjadinya risiko itu hilangkan atau kita sang lebih kondisi stres atau lakukan automatisasi atau isolasi atau lokal exhaust ventilasi. Jadi sumber-sumber ini yang harus kita lakukan aksi ya terhadap risiko yang ada. Kemudian kalau dari medianya ya berarti kita harus membuat ventilasi, menjauhi sumber dan memenuhi jadwal kerja. Nah, kalau pekerja itu kita modali atau kita eh, jejali dengan cara kerja yang aman, dengan prosedur kerja, alat pelindung diri sehingga dia resiko terhadap dirinya juga sangat kecil. Ya. Lalu ada yang namanya teknik eliminasi. Tadi saya udah bilang berarti kalau eliminasi ini adalah bahaya yang sulit dihilangkan jadi dari tempat kerja. Sehingga langkah pengendaliannya ya adalah menghilangkan bahaya tersebut ya. Kemudian substitusi ini merupakan penggantian. Contoh nih, mengganti tensi air raksa dengan tensi digital. Nah, berarti kan resiko yang tadi menggunakan merkuri itu kan udah hilang ya, yang katanya tadi kalau terhirup dia bisa menyebabkan racun. Nah, udah semua diganti aja tensinya dengan tensi digital ya. Nah, ini pengendalian teknik ya, pengendalian teknik contohnya untuk meredam suara pada ruang dengan tingkat yang tinggi, misalnya harus menggunakan kompresor, harus menggunakan APD bila ada resiko infeksi atau penyakit menular yang dapat dari pengunjung atau pasien ya. Kayak kita COVID kemarin kan sebenarnya petugas rumah sakit itu sangat berperan ya, mempunyai resiko yang besar untuk tertular dengan AIDS ya, tapi tidak boleh tidak kerja ya kan. Nah, sehingga di dimodali itu dilakukan pengendalian resiko dengan memakai APD misalnya, memakai baju hazmat ya kan. Eh, ini alat pelindung diri. Nah,
Kemudian melakukan penerapan standar. Ya, artinya apa ya? Ya, setiap hari kita harus melakukan cuci tangan. Kenapa? Cuci tangan itu, tangan ini banyak penggunaannya ya, bukan hanya memegang pasien, tapi juga memegang makanan, memegang kertas, pensil. Nah, sehingga itu alat-alat yang kita pegang itu sudah menghasilkan debu. Jadi harus kita gunakan alat pelindungan diri. Nah, kemudian bagaimana eh, apa namanya proses penata laksanaan eh, alat ya. Maka kita akan lakukan dekontaminasi. Kita harus steril dengan bahan kimia atau disimpan pada tempat yang diinginkan. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini saya untuk minggu depan ya. Kalian karena kalian sudah bekerja, kalian coba inventarisir daftar kegiatan apa saja yang kira-kira nantinya bisa beresiko atau lokasi atau tempat kerja yang bisa mengakibatkan resiko yang terjadi. Nanti kalian tulis ya di sini ya. Kemudian apa aktivitas pekerjaannya, kemudian nanti uraikan ya tingkat keparahan resiko tersebut. Ya, kemudian nanti akan ada namanya skala prioritas. Jelas? Jadi untuk minggu depan, ini kan saya sudah jelaskan ya, kalian identifikasi bahaya, kemudian kalian nilai resikonya, lalu tetapkan skala prioritas serta kendalikan resiko yang ada. Fungsinya dari skala prioritas yang sudah didapat. Ya. Nah, seperti ini nanti, oke. Nah, sehingga nanti kesimpulannya itu tentukan jenis pekerjaan, buat potensi biaya dan risiko, lalu beri penilaian untuk masing-masing kemungkinan yang terjadi atau tingkat keparahannya, buat pemetaan risiko berdasarkan tingkat keparahan, serta buat pengendalian risiko berdasarkan hierarki. Jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu nanti itu dikumpulkan atau dipresentasikan? Dikumpulkan saja. Nanti minggu depan saya akan tunjuk beberapa orang untuk mempresentasikan. Ya, Oh, ibu berarti bisa tugas, satu, bisa dua orang, atau bisa lima orang. Hah? oh, berarti ini tugas individu ya, Bu? Iya, ini tugas individu. Jadi kan kalian udah bekerja ya di masing-masing tempat pekerjaan kalian. Kalian lihat ya apa saja yang oh, lihat apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya resiko. Lalu nilai resiko itu keparahannya. Apakah tadi parah sekali gitu ya, atau ringan atau sedang. Nah, ya nanti setelah itu buat buat ininya apa namanya pengendalian resiko ketiganya. Ya, mudah. Jadi satu dua tiga empat yang ada mungkin resiko-resiko yang ada di tempat kerja kalian. Paham? Ada yang mau ditanyakan? eh Tugasnya adalah individu. Ya, jadi sebelum kuliah besok hari Jumat, itu tugasnya dikumpulkan. Dikumpulkan by link aja ya, dibuat satu orang nanti kumpulkan di linknya. Ibu tuh nggak ada batas minimal berapa kan? Jadi bebas. Hmm? Nggak ada batas minimal berapa jumlahnya, nggak ada Minimal kan ya, Bu? minimal tiga. Jadi kalian melihat di tempat kerja minimal tiga ya. Resiko apa nih yang kira-kira ada? Itu ya. Ada? Ada lagi? Oke, nanti masing-masing mempresentasikan resiko yang ada. Ibu maaf tanya, itu tadi ada yang apa tuh ya, yang buatlah pemetaan resiko. Berarti tabel yang seperti tadi yang Mm-mm, tadi ya, buat mm-mm. Ibu kalau misalnya di tempat Sally PKL dulu boleh nggak sih, Bu? Jadi
di industri. Boleh, 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 terserah, boleh. Mau mau di rumah kalian sendiri ternyata ada resikonya nggak apa-apa. Ya, jadi tidak membatasi bahwa oh harus di tempat kerja. Tetapi yang utamanya adalah tempat kerja. Tapi kan ada yang nggak bekerja misalnya ya, boleh kalian cari saja. Ya, minimal ada 3. Di rumah sendiri sebenarnya kita punya punya resiko loh. Ada resiko. Ya, nah itu juga hati-hati. Contoh kalau di rumah misalnya oh, apa namanya lupa kunci pintu misalnya ya, atau lupa mematikan setrika kan resiko juga itu. Ya, sering nggak lupa kalian mematikan setrikaan gitu ya. Kalau kalau lupa berarti jangan jangan memasang listrik atau harus ada yang mengingatkan gitu. Itu sebenarnya resiko juga. Silakan dibuat boleh dari tempat bekerja, boleh dari mana saja ya. Tapi harus satu ya paralel. Jadi kalau misalnya di tempat kerja kalian ya dari tempat kerja. Kalau ada di apotek ya di apotek. Kalau ada di rumah ya di rumah gitu. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya mau absen ya. يا مالك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا مؤمن يا باسط يا مؤمن يا رافع يا ya muzin ya 3A ya hakam ya Widyawati ada Hadir, Bu. Widyawati Iya, Lutfiana hadir. Mutia Mutia hadir, Bu. Cecilia Rahel Cecil hadir, Bu. Cecilia Septiana Maulana Ibrahim Hadir Bu. Vika Hadir, Bu. Ihwatunida Winda Dea Erawanti Hadir, Bu. Nur Hadir, Talida Bu. Hadir, Ayu Bu. Lil Hadir, Bu. Hmm. Ada ibu yang dibanggakan itu kan anaknya kok positif hasil tifoidnya ya. Yang seri dia nanya kalau gini apa masih bisa jalan bukan coba lihat. Absen dulu bentar. Dia Ayu Hadir, Ibu. Dia Ayu Anita Hadir, Bu. Rahman Hadir, Bu. Sylvia Malakomalasari Hadir, Bu. Muhammad Romli Hadir Bu. Yulita Hadir, Ibu. Travelina Hadir, Bu. Lulu Hadir, Bu. Septi Cuti, Bu. Ayodia Hadir, Bu. Ananda Sela Anda hadir, Bu. Iskandar Hakim Hadir Ibu. Nia Febriana Hadir, Bu. Azahra Hadir, Bu. Mutiara Hadir, Bu. Nia Mulyani Hadir, Bu. Septia Wafa Hadir, Ibu. Indah Hadir, Bu. Siti Askia Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nia Silvi Ini hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke. Ya. Sudah paham tugasnya besok berarti presentasi ya minggu depan. Tugasnya dikumpulkan di link siapa ya? Silvi ya, Silvia.
yang ngumpulin ya. Baik, Bu. Lanjut di link yang Iya, sebelumnya aja ya, Bu ya. iya di link yang sebelumnya aja. Ibu, Oke, untuk maaf Mm-mm. tanya, untuk filenya nanti bentuk PPT atau PDF? PPT, Oh, PPT. PPT. Baik, Nah, PPT aja ya. makasih Ibu. Ya udah, ya. Oke, terima kasih. Nanti Ibu, saya, ya kenapa? Ibu Sylvia hadir tadi sinyalnya padat. Iya, oke, sudah. Mm. Ya sudah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Ya, Filenya nanti saya kirim sebentar lagi. Terima kasih, terima kasih Bu. Bu. Ya.
Udah pada di dalam ya? Teman-temannya yang belum masuk bisa dipanggil ya. Baik, Ibu.